Pada pagi hari ini saya akan membawa satu tema tentang kuasa darah Yesus ya. Ya, kuasa darah Yesus, bahwa kita sudah tuntas, kita sudah ditebus ya. Jadi tidak ada kuasa lagi yang mampu untuk mengganggu kita sebenarnya. Kuasa apapun di dunia ini, kuasa darah Yesus sudah menyucikan. Ketika kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, ini kita tuntaskan semua ya. Nah, memang saya katakan tadi, setan adalah segala, dia itu adalah bapa dari segala dusta. Ya, dia akan mengobrak-abrik yang pernah dia merasa dia miliki. Ya. Ya. Tapi ketika kita lihat Tuhan Yesus, dia usir setan, tidak ada lagi, dan orang itu akan menjadi sembuh, ya. Oke, perhatikan sini ya. Oke. Kita akan melihat di dalam Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Oke, jadi saya kembali bacakan lagi ya. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya. Nah, kalau kita kembali lihat bagaimana bangsa Israel zaman dulu ketika mereka melakukan dosa-dosa. Ya, dosa itu saya katakan, dosa itu adalah sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, sesuatu yang tidak tepat pada sasaran, gitu ya. Kalau Tuhan Allah dulu katakan, tidak ada Allah lain yang kamu harus sembah, hanya Allah yang esa, itu Allah Abraham, ya, Allah Ishak, Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub. Pokoknya Allah Israel, nggak ada Allah lain yang boleh kamu sembah, ya. Nah, tapi Israel pada saat itu ada saja di antara mereka yang melakukan dosa. Nah, cara untuk menyucikan atau menguduskan kembali orang-orang yang berbuat dosa itu adalah dengan mengorbankan. Ada domba yang harus dikorbankan, diambil darahnya dan ya buat persembahan, dan yang bisa masuk itu adalah imam. Imam yang kalau dulu dia pegang tanduk, kemudian dilepas domba atau kambingnya yang dilepas ke ini ya. Itulah yang membawa dosa-dosa Israel. Sehingga dosa itu Tuhan berbalik kepada mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, itu cara-cara yang dulu. Ya, bahkan dikatakan ketika mereka dulu Israel nggak sembarang orang bisa datang kepada Tuhan. Ya, fokus ke sini ya, perhatikan. Tidak sembarang orang datang kepada Tuhan. Ya. Hanya yang bisa menjumpai Tuhan itu siapa? Imam besar. Iya, imam besar. Dan itu tidak sembarang masuk. Ada namanya ruang kudus, ada namanya ruang maha kudus, dan di situ masing-masing ada persembahan-persembahan yang disampaikan kepada Tuhan. Nah, itu tidak sembarang orang masuk. Ya, nggak seperti sekarang kan, bebas. Kamu mau berjumpa dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, dan tidak dibatasi. Ya, tapi zaman dulu kalau kamu harus punya korban yang harus kamu bawa kepada Tuhan, berupa binatang. Tanpa kita sadar itu banyak dosa yang kita perbuat. Jadi siapa yang berani berkata saya ini orang yang suci? Saya katakan ketika kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, bukan berarti kita sempurna, bebas dari ini dosa-dosa. Memang kuasa dosa tidak lagi ada pada diri kita, karena kuasa Kristus yang ada dalam diri kita. Tapi saya katakan dosa itu selalu menggoda. Ya. Dosa itu selalu menggoda. Makanya saya bilang, pendeta sekaliber apapun masih bisa jatuh kalau dia tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Pelayan sebesar apapun, sejago apapun, seterkenal apapun, kalau dia tidak berjaga-jaga, dia bisa jatuh. Ya. Jemaat serajin apapun dia baca Alkitab, kalau dia tidak berjaga-jaga, tidak waspada, dia bisa jatuh. Ya. Dan setan tidak tinggal diam. Dia sedang mencari, dikatakan dia berkeliling mengaung-ngaung seperti singa yang sedang mencari mangsanya.
Makanan setan apa? Pintar ya, Ansel ya. Manusia. Ya. Siapa manusia itu? Siapa kita? Saya. Ya. Setiap saat saya bisa dimakan setan. Setan itu ada di mana? Ada di mana-mana. Ya. Salah sedikit di dapur bisa setan masuk nggak? Bisa. Salah sedikit di kebun bisa setan masuk nggak? Bisa. Salah sedikit di sekolah bisa setan masuk? Bisa. Siapa yang bisa jadi setan? Hah? Nggak ada manusia yang bisa jadi setan. Tapi manusia bisa diperalat oleh setan. Siapa yang mau diperalat setan? Apa? Nggak mau. Baguslah. Ya. Siapa yang mau diperalat setan? Ya. Tapi kan sering kompromi kan? Ingat. Kata Rasul Paulus, roh memang penurut, tapi daging lemah. Daging inilah yang sering dipakai oleh si etan. Ya. Ya. Kamu lihat waktu di di Taman Eden. Eden. Ya. Taman Eden. Ya. Waktu semua sudah jatuh dalam dosa. Hukumannya masing-masing kan ada ya. Laki-laki hukumannya apa? Adam hukumannya apa? Kamu akan berjeri lelah mengolah tanah. Ada yang dihasilkan apa? Semak belukar. Jadi wajar kalau kita laki-laki nyangkul keringat nggak? Keringat. Nah itulah akibat dosa nenek kita dulu kan. Ya. Ya. Perempuan mengandung 9 bulan. Tersiksa saat dia melahirkan. Ular nggak punya kaki kan ya, lihat. Berjalan dengan perutnya. Ya, berarti ular yang kita ketemu itu setan nggak itu? Bukan, itu binatang. Lo dimakan kok. Ya, siapa yang suka makan ular tuh? Ada kan? Daging ular, pernah makan daging ular? Lah, pernah di kopra ular sawah itu yang besar itu kan? Lah, kita pernah makan di rumahnya Hesel kan? Ya. Ya. Itu setan bukan? Apa? Binatang. Cuma diperalat sama setan untuk menipu Adam dan Hawa. Memang ular zaman dulu sama dengan ular zaman sekarang? Sama nggak? Beda. Zaman Adam ularnya sama dengan zaman sekarang? Sama nggak? Beda, zaman Adam punya kaki. Iya. Zaman Adam dulu bisa ngomong kan? Iya. Ular sekarang bisa ngomong nggak? Nggak bisa ya. Cuma ngeledek doang Pak. Bedanya. Kau pernah lihat ular ngeledek kamu? Saya belum lihat ular ngeledek. Ya. Sama waktu ular di situ dipukul, ulang lagi. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Ular kayak nggak ada itu. Nah, ular zaman dulu diperalat oleh setan. Ya. Ular zaman sekarang nggak diperalat lagi sama setan. Tapi siapa yang diperalat sama setan sekarang? Manusia. Yang ada di samping kiri kanan, atas bawah. Nah, hati-hati kamu diperalat oleh setan. Pokoknya kalau sudah mulai emosi sedikit, setan, enyak kamu. Enyak setan. Jangan tunjuk orang, bisa tersinggung. Oh, semakin senang itu setan obrak-abrik kamu. Ya. Ya. Jadi kita waspada, jangan kita mau dipakai oleh setan. Oke. Siapa yang pernah lihat setan? Hah? Kamu pernah lihat? Modelnya kayak gimana? Ya semacam manusia. Kalau saya tante sendiri. Tantemu. Siapa yang pernah lihat setan? Kayak gimana modelnya setan? Nah, panjang rambutnya jelek. Bukan. Ya. Dila pernah lihat? Apa? Pernah. Kayak gimana dia? Pakai baju warna hitam. Yelin pernah? Pernah lihat? Ada? Ada yang pernah? Saya mah pernah lihat, sering saya lihat. Ya.
Ya. Apa? Ya. Kalian kan biasa jadi setan juga kan? Ya kan, benar nggak? Iya. Kalau bikin jengkel, kamu sedang lagi diperalat sama setan kan? Apa? Iya, diperalat kan? Tapi kan menyerupai. Menyerupai. Ya, saya nggak bilang kalian setan, tapi kalian menyerupai. Kamu lihat kalau drakor itu kalau lagi jalan-jalan tiba-tiba masuk ke dalam kan? Jadi berubah dia kan? Pernah nggak siapa yang cinta drakor itu kan? Iya. Nanti nonton itu yang setan-setan misalnya mati penasaran itu kan? Nah, dia lagi jalan-jalan masuk di dalam. Langsung tatapannya beda kan? Oh, langsung. Itu kan hantu, Iya. jadi mereka yang mati penasaran. Iya, mati penasaran kan? Kemarin. Siapa kamu di dalam? Di luar kamu. Nah itu, kamu sedang diperalat, tubuhmu dikuasai oleh ini. Ya, ya benar kan kamu tuh bukan Dila yang sebenarnya yang lari kemarin itu, setan itu di dalam tuh. Ya, kamu diperalat tubuhmu, ya kan? Ya, Yoel, mati mau ini Yoel. Nah, tapi kamu nggak sadar kan? Nah, ya, oke. Nah, banyak jangan kasih celah sama setan. Ya, kalau dia mau datang, kamu. Itu kan. Kita itu orang hebat-hebat loh. Orang Kristen itu hebat. Kita ini makan setan. Benar nggak? Iya kan? Waktu Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu dari Gerasa itu yang diusir ke babi kan? Lapa? Nah ya kan keturunan babi juga kan diusir ke babi. Iya, kok hebat-hebat kita kan. Setan saja kita makan. Masa kita mau diperalat sama setan? Harusnya kita yang makan setan kan, benar gak? Iya. Tapi kenyataannya kita diperalat sama setan. Jangan mau lah. Iya. Iya kan setan di dalam babi toh. Iya. Jadi kembali ke sini. Jadi dulu itu diperciki dengan darah jantan, domba jantan. Dan itu pun tidak boleh bercacat. Ya. Kalau kita mau beri Tuhan, coba kalau saya persembahan siapa? Kain dan Habel. Kain itu persembahannya diterima atau ditolak? Habel? Terima. Apa yang membedakan? Tidak tulus sama tulus. Ya, bisa tidak tulus dengan. Kain itu memberi yang yang biasa-biasa, sisa-sisa. Ya kalau dia ibadah yang penting nyanyi lah. Tapi Habel kalau nyanyi, gitu. Beda kan? Ya, kamu beri yang terbaik. Aduh, langsung turun. Ya, beri yang terbaik. Kamu diterima sama Tuhan. Ya kan? Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi zaman dulu kalau kita mau orang Israel mau mempersembahkan persembahannya bukan kambing yang cacat, yang kakinya bengkok satu dikasih dan sama Tuhan, kok di kaki yang bengkok dikasih sama Tuhan. Ya kan? Kemudian di sini. Nah, zaman perjanjian baru tidak ada lagi persembahan domba. Karena Tuhan sendiri mempersembahkan dirinya untuk kita. Begitu luar biasa Tuhan. Kenapa dia mau datang? Untuk aku ini orang yang berdosa, orang yang menyakiti Tuhan, orang yang kok Tuhan masih sayang saya. Ya, coba kamu renungkan dalam hatimu. Kalau zaman perjanjian baru kita pakai berapa domba yang harus kita persembahkan? Ya, perjanjian lama. Berapa domba yang harus kita persembahkan? Domba yang tidak cacat, bukan domba yang kurus. Ya. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Nah, ini jangan sia-siakan ya. Dikatakan sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebih darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Ya. Hanya kembali coba renungkan. Kalau saya renungkan, saya sebenarnya tak pantas. Ya, orang yang tidak pantas di hadapan Tuhan.
Kalau ingat dosa-dosa masa lalu, wah, nggak layak. Ya, tapi Yesus sudah berkorban untuk kita. Untuk saya dan saudara, semua tuntas. Ya, dikatakan akan menyucikan hati nurani kita, hati nurani. Ya, hati kita dibaharui. Ya, yang suka lihat setan itu hatinya masih gelap. Ya. Kamu tidak akan lihat lagi. Kamu tidak akan lihat lagi. Ya. Kamu putuskan semua. Karena Kristus yang berkuasa dalam diri kamu. Ya. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu untuk merebut kalian. Karena kalian sudah ditentukan dari awal, kamu adalah milik Kristus. Walaupun kamu harus melewati lembah-lembah kekelaman, ya, seperti yang Dila katakan, tersiksa. Ya, ada dua, satu bayangan hitam, itulah iblis, nggak mau memperlihatkan dirinya kan. Iblis itu lempar batu sembunyi tangan, ya, nggak mau memperlihatkan dirinya, ya. Tapi kamu tidak akan lihat lagi, ya. Nah, dikatakan hati kita dibaharui, nurani kita, dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu perbuatan-perbuatan yang sia-sia semua, ya. Iblis hanya datang untuk apa? Ayat apalan kalian kemarin, hanya datang untuk membinasakan, membunuh dan membinasakan. Ya. Ya, coba bayangkan. Mencuri hatimu, membunuh, membinasakan. Hilang, mati kekal. Habis, ya. Nah, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, ya. Untuk kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup, hati kita harus dibaharui. Dan bagaimana membaharui hati kita? Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Hatimu dibersihkan, hati kita dibersihkan dari dosa-dosa. Ya, karena iblis itu masuk gampang. Setan itu paling masuk lihat celah yang seperti minggu lalu saya katakan, kita ini seperti apa itu? Bangunan yang ada ruang-ruang di dalam kan? Ya. Mungkin ada 10 ruang, 9 dimiliki Tuhan. Kamu kasih Tuhan 9, tapi 1 ruang ini kamu kosongkan. Dan inilah setan masuk di situ. Setan masuk untuk merusakkan. Ya. Ya. Jadi serahkan semua sama Tuhan. Ya, seluruh hidupmu serahkan semua sama Tuhan, bahwa aku sudah lunas ditebus dengan darah yang mahal. Oleh karena itu Tuhan Yesus ketika sama perempuan yang berbuat zina, pulanglah, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Coba kita renungkan, ya, dosa apa yang saya masih simpan, dosa apa yang saya masih lakukan, yang bisa diperalat, bisa dipakai oleh setan untuk masuk, untuk menghancurkan hidup saya. Ya. Jangan sombong, jangan bangga saya sudah, rohaniku sudah naik. Justru di sanalah setan bisa mengobrak-abrik kalau kita enggak waspada. Di saat kita lemah, disitulah dia datang. Ya. Yesus waktu masih di dunia, kapan dia dicobai sama setan? Habis puasa 40 hari. Dan setan tawarkan itu sesuai dengan kebutuhan kok. Iya kan? Masuk dalam pikiran. Nyala kamu iblis. Sebab ada tertulis. Makanya kamu disuruh hafal ayat. Ada tertulis, setan, kamu hanya datang untuk membinasakan, membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Nyala kamu. Aku milik Tuhan. Gak ada satu kuasa yang mampu mengganggu saya. Itu doanya, itu kamu doakan. Ya, kamu milik Kristus. Ya, jangan kasih celah. Ya, jadi Yesus dicobai pada saat apa? Habis puasa. Dan ditawarkan iblis apa? Makanan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya kan? Ya. Oke, coba kita lihat di satu ayat, Ibrani 9 ayat 22.
Kita baca Ibrani 9 ayat 22, kita baca sama-sama. 1 2 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa ada penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Tanpa korban di kayu salib, tanpa Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah, kita akan tetap menjadi orang-orang yang berdosa. Kita akan tetap menjadi orang-orang yang berdosa. Ya. Jadi hargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Jadi jangan kita salibkan lagi Tuhan Yesus. Cukup satu kali, sudah selesai. Ya. Cukup hari ini selesaikan semuanya. Ya, Novi, kamu gak akan diganggu lagi. Terakhir malam kemarin kamu dilihat itu, dan hari ini tidak akan ada lagi sampai selama-lamanya. Tidak akan ada lagi. Ya, oke. Jadi pengorbanan Yesus hanya satu kali. Coba kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 28. Coba kita lihat, baca 28 ya. Kita baca sama-sama. Sudah? 1 2 3. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Amin. Pengorbanan Tuhan Yesus sudah selesai. Hanya satu kali. Dan kita sudah diselamatkan semua. Yesus datang kedua kali bukan lagi untuk datang menghapus dosa, tapi untuk memberi mahkota kepada orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali bukan lagi untuk datang menghapus dosa. Jangan pikir, dosa banyak-banyak, nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, dosa kita diampuni lagi, Tuhan Yesus disalib lagi. Tidak ada. Dia datang kedua kali untuk datang membawa orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Waktu Dia naik, aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus datang untuk menjemput, mempelai laki-laki, perempuannya, pasangannya. Kita lah pasangan-pasangannya nanti akan dibawa. Rumahmu udah jadi, ini Rohit sudah jadi rumahmu, ini Sepri rumahmu, ini Bagas, ini Kesia, ini Dila, ini Gabriela, ini Toding. Satu kompleks kalian semua. Ya. Ini Brian, lebih di atas dia posisinya. Ya. Ini Yoel, lebih di atas lagi karena rajin berdoa. Ya. Mahkotanya ada. Ya. Pengorbanan Tuhan Yesus sudah tuntas semuanya. Sudah selesai. Kita ini orang-orang yang sudah ditebus. Jadi kalau ada datang rambut panjang, pergi kamu. Ini udah baru loh. Berani tatap, pergi kamu. Ya kan? Udah, masuk di Elin aja. Mau kayak gitu. Makanya selalu waspada. Iya. Setannya takut, keliling loh. Keliling di dalam kamar, nih cari-cari, ya naik ke atas. Nah, ini Bagas tukang tidur, saya marah. Nah, jadi, iya. Apa dia keliling-keliling? Setan nggak bisa Cuma dia nggak tahan dengar orang berdoa. Setan itu nggak tahan dengar orang berdoa. Setan itu nggak tahan dengar orang memuji Tuhan. Dia akan menjauh. Ya, makanya kan, kamu rasanya gimana dengar orang nyanyi? Apa? Tidak suka. Ya, itu kalau kita masih dikungkung kuasa-kuasa itu kan. Nah, lepaskan semuanya. Kamu milik Kristus. Sudah tuntas, ya. Kalau masih ada yang menyangkut paut itu, pokoknya kamu doakan. Kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Pokoknya kamu udah milik Tuhan. Jangan mau diperalat, ya. Jangan mau dipakai oleh kuasa-kuasa ke-8. Ya. Oke, satu ayat lagi. Nah, jadi ingat, Yesus datang hanya sekali untuk datang menebus dosa kita di atas kayu salib. Dan kalau Dia datang lagi, kita sudah lihat minggu kemarin tanda-tandanya akhir zaman. Sudah kelihatan semua kan.
Berarti kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat. Dekatnya Tuhan, bukan dekatnya kita kan. Ya, dekatnya batu peluru itu masih 3 gunung kan. Ya. Nah, dekatnya Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Bisa detik ini datang, bisa kita nggak tahu. Yang penting kita sudah siap untuk pergi menempati rumah kita di sana. Ya. Oke. Setan hanya datang untuk membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi apa? Hidup memberinya dalam kelimpahan. Hidup. Beda kan tawaran setan dengan tawaran Tuhan. Beda. Kamu pilih mana? Tuhan. Ya. Tuhan atau hantu? Tuhan, ya. Yeskiel 11 ayat 19 mulai. Oke. Yeskiel. Sudah? Yeskiel 11 ayat 19. Sudah? Sudah, kita baca sama-sama. Yeskiel 11 ayat 19. Sudah, kita baca sama-sama. 1 2 3. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. 20, kita teruskan 1 2 3. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Sejak peristiwa kita menerima, kita mengaku, aku adalah milikmu, aku menjadikan engkau Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Saat itu juga hati kita dibaharui. Tuhan memberikan hati yang baru supaya kita taat kepada Tuhan. Ya, Israel dulu, wah, tegar tengkuk, hati yang selalu melawan itu sama Tuhan. Tapi setelah mereka dibuang, Tuhan janji ke mereka, aku akan memberikan hati yang baru. Tujuannya apa? Kita dikasih hati yang baru supaya kita menuruti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Oke, satu lagi kita lihat di dalam sama Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Satu, dua, tiga. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27, 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kalau kita baca terus itu, ya, Tuhan memberikan hati yang baru. Ya, dikatakan di situ, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ya, hati yang keras dan kuberikan. Ya, bukan kita loh yang dapat, ya. Kuberikan. Tuhan yang memberikan hati yang taat. Tadinya hati yang keras dibuahkan dengan hati yang taat. Dan Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam semuanya. Ya, jadi begitu luar biasa darah Yesus. Ya, Dia yang mengubahkan semua hati kita. Ya, Dia yang mengubahkan semua hati kita. Kamu tangkap baik-baik firman Tuhan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus hanya sekali, dan itu pengorbanan yang mahal. Ya, tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan.